Namun kebanyakan sahabat mereka mengatakan haram secara mutlak. Ya, yang jadi masalah sekarang ya, dan dalil-dalil yang menunjukkan haram secara mutlak lebih kuat. Ya, ya Rasulullah SAW mengatakan man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan jimat maka dia telah berbuat syirik. Rasulullah SAW tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, Al-Quran itu dia berfungsi atau dia mujarab dengan dibaca. Nah, gimana sebenarnya jimat menurut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an? Hukum jimat. Menurut mazhab Syafi'i boleh menggunakan jimat apabila isinya berupa ayat Al-Quran atau asma Allah dengan tujuan bertabarruk, dan meyakini bahwa hanya Allah yang mendatangkan kesembuhan. Kemudian para fuqaha menggunakan tamimah untuk kertas yang dituliskan ayat Al-Quran atau asma Allah. Tiwalah jimat pengasihan agar seorang wanita ngejar-ngejar seorang pria. Nusrah, jimat untuk mengobati seseorang yang terkena gangguan jin. Wefik, rajah yang tersusun dari rumusan angka-angka. Wefik atau aufak. Nah, yang ditanyakan yang mana? Yang aufak. Aufak ini kan hubungannya dengan khasiat. Khasiat itu hubungannya dengan sebab musabab. Apa? Apa dibaca semua ini? Coba ya. Nah, hukum ikhtiar alternatif. Nih, jadi menurut mazhab Hanafi ya, tamimah atau jimat yang isinya terdiri dari tulisan ayat-ayat Al-Quran atau asma Allah, hukumnya boleh digunakan. Kalau jimat yang isinya tidak diketahui atau tidak dipahami oleh pemiliknya, hukumnya makruh. Karena khawatir isinya berupa sihir atau kalimat-kalimat kufur. Mazhab Maliki boleh menggantungkan tulisan-tulisan kalung ya, yang mengandung asma Allah di leher si pasien orang sakit dengan tujuan tabarruk apabila tidak bermaksud melawan penyakit ain. Maksudnya mengalungkan jimat itu sebelum terkena penyakit ain. Apabila penyakit ain telah menyerang, maka boleh juga melakukan ruqyah dan mengalungkan jimat. Kemudian di mazhab Maliki juga boleh mengalungkan jimat yang mengandung sebagian asma Allah. Boleh juga mengalungkan pada hewan, wanita haid yang sedang janabat, muslim maupun kafir. Walaupun isinya jimat tersebut banyak Qur'annya, asal jimat tersebut ditutup, nggak dibuka, boleh. Jadi sampean yang jual jimat ada orang Cina beli tidak apa-apa, tapi tidak boleh dibuka gitu, karena Quran. Apabila jimatnya tidak tertutup, matikan aja. Apabila jimatnya tidak tertutup, maka tidak boleh, kecuali apabila tulisan Al-Qur'annya sedikit. Mazhab Syafi'i, mazhab kita ini ya, tentang jimat. Ini Arabnya banyak sekali, nanti di copy. Tidak boleh menggunakan jimat apabila isinya tidak diketahui, atau diketahui akan tetapi meyakini bahwa jimat itu yang mendatangkan kesembuhan. Syirik. Boleh menggunakan jimat apabila isinya berupa ayat Al-Quran, asma Allah, dengan tujuan tabarruk dan meyakini bahwa hanya Allah yang mendatangkan kesembuhan. Ini Syafi'i. Hambali sama, boleh menggunakan jimat yang isinya berupa ayat Al-Quran, asma Allah, zikir atau doa dan dikalungkan kepada orang sakit, orang hamil dan sebagainya. Nah, dalil kebolehan ikhtiar alternatif hadis Sayyidina Jabir. Jadi naha Rasulullah SAW anir ruqah. Rasulullah melarang ruqyah. Ruqyah ini bisa mantra, jimat, jampi-jampi. Faja'a alu Amr bin Hazm ila Rasulullah SAW. Lalu keluarga Amr bin Hazm datang karena mereka keluarganya dukun semua. Tukang alternatif. Ya Rasulullah, innahu kanat indana ruqyah narqi biha minal aqrab wa innaka nahaita 'anir ruqa. Rasulullah, kita ini biasa pakai jimat atau mantra untuk menyembuhkan, jampi-jampi menyembuhkan dari sengatan kalajengking. Katanya tidak boleh. Fa'araduha alaih. Lalu ruqyahnya, mantra-mantranya diperlihatkan.
Setelah diperlihatkan, kata beliau, ma'ara ba'san. Oh, tidak apa-apa kalau seperti ini. Padahal ini dari jahiliyah. Kita ini termasuk masyarakat yang kaya akan tradisi. Banyak sekali tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat. Di antaranya misalkan dalam hal membentengi diri. Kita dalam hal membentengi diri tidak hanya berbenteng dengan hal-hal yang sifatnya zahir, tapi juga hal-hal yang sifatnya batin. Seperti misalkan kita memakai azimat. Kemana-mana kita dalam perjalanan dengan tujuan cari berkah, kita menggunakan azimat. Sabu, kadang kalung, kadang juga cincin, dan lain sebagainya. Dan ini sudah menjadi sesuatu yang mengakar di masyarakat kita, di sosial kita. Bahkan hampir di Indonesia sendiri, mayoritas umat Islam itu menggunakan azimat itu. Baik itu dijadikan gelang, dipakai sebagai gelang, atau dikalungkan, atau dibuat sabuk, dan lain sebagainya. Ini sudah mengakar. Hingga kemudian pada zaman yang sudah berkembang seperti sekarang ini, banyak sekali ada kritik-kritik pada tradisi ini, pada budaya ini. Dan mereka mengatakan bahwa kita yang menggunakan azimat, membawa azimat, itu dianggap syirik, dianggap kafir oleh orang Wahabi itu. Nah, tentunya jika benar kita betul-betul kafir, maka berarti mereka telah mengkafirkan hampir mayoritas ya. Kalau di Madura sendiri, hampir mayoritas orang Madura itu demikian. Berarti kita ini semua telah kafir. Kenapa? Karena kita berarti meyakini bahwa azimat itu menurut mereka sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan bahaya selain Allah. Berarti kita sama dengan orang-orang musyrik itu. Nah, coba kita telusuri. Artinya, biasanya kalau di masyarakat kita, kecenderungan masyarakat kita, tradisi-tradisi yang dipraktekkan oleh masyarakat kita itu banyak, kalau dicari akar-akar ilmiahnya banyak. Khusus misalkan persoalan yang berkaitan dengan azimat. Itu ternyata ketika ditelusuri, sudah ada di zaman Nabi. Sudah dipraktekkan di zaman Nabi. Artinya, menggunakan azimat, membawa azimat, ini termasuk praktek-praktek salaf. Sudah dilakukan oleh salaf. Maka dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad, Haddatsana Yazid, akhbarana Muhammad bin Ishaq, an Amr bin Shu'aib, an Abi, an Jaddihi, qala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna kalimatin yaquluhun indan naum. Jadi dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya dan dari kakeknya, bahwasanya Nabi itu mengajari kita tentang kalimat yang diucapkan ketika tidur. Yaitu apa? Bismillahi a'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Nah, ini diajarkan oleh Rasulullah kepada kita ketika kita hendak tidur. Maka Abdullah bin Umar, dari riwayat ini Abdullah bin Umar telah mempraktekkan, artinya mengajarkan kepada orang-orang yang dia jumpai. Ketika dia dijumpai untuk diajari doa ini. Khususnya kepada anak Abdullah bin Umar sendiri. Dan misalkan untuk anak yang belum bisa menghafal doa ini, maka Abdullah itu menuliskannya. Jadi doa ini ditulis, kemudian fa'allaqaha fi kunuki. Jadi Abdullah bin Umar sendiri itu telah menulis doa ini, kemudian dikalungkan kepada anaknya. Nah, ini kan azimat. Artinya kalau misalkan memang orang yang membawa azimat itu kafir, ya syirik, ya berarti Abdullah bin Umar syirik.
Dan Abdullah bin Umar merupakan merupakan salah satu dari sahabat Nabi. Artinya kita mengkafirkan sahabat Nabi. Nah, ini akar. Ternyata akar tradisi kita itu berakar dari salaf dan berakar dari hadis Nabi yang mengajarkan tentang doa indan naum ketika mau tidur. Namun Abdullah sendiri mempraktekkan bagi orang yang tidak menghafal itu dikarungkan, itu kan azimat. Sudah jelas ini namanya menggunakan azimat atau membawa azimat agar selamat. Artinya litabarruk, cari berkah dari azimat. Itu bukan berarti meyakini bahwa azimat ini punya pengaruh. Tetap kepada keyakinan bahwa yang memberikan pengaruh itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak sekali riwayat-riwayat tentang sahabat-sahabat Nabi ketika Nabi itu mencukur rambut, mereka rebutan ngambil rambut Nabi. Jadi mereka rebutan. Dari riwayat, banyak riwayatnya ada di kitab Usdul Ghabah, itu ada keterangan bahwa Khalid bin Walid itu pada suatu ketika umroh, dan ketika Nabi mencukur rambutnya, maka para sahabat pada saat itu juga rebutan rambut Nabi, dan kebetulan Sayyidina Khalid itu mendapatkan rambut Nabi di ujung kepala Nabi. Setelah itu Sayyidina Khalid ini memesan kopiah dari Sudan, kopiah Sudania, dan rambut Nabi itu ditaruh di kopiah itu. Kemudian beliau mengatakan fama wajjahtu wajhan, kata Nabi. Kata Khalid bin Walid, saya tidak pernah menghadapi suatu peperangan melainkan saya mendapatkan kemenangan. Nah, ini kan barokah dari rambut Nabi. Ini kan azimat dari atharun Nabi, dari bekas-bekasnya Nabi. Artinya sahabat Khalid sudah melakukan hal demikian. Sehingga dan ini jelas riwayatnya sahih, bahkan ketika perang Yarmuk, kalau nggak salah, ketika perang Yarmuk, kopiah Sayyidina Khalid ini jatuh. Dan Khalid itu mencarinya, hampir sama sahabat-sahabat yang lain ditegur, karena seperti orang tidak menyadari bahaya yang mengancam. Dia mencari kopiah itu kemana-mana, akhirnya Sayyidina Khalid mengatakan bahwa dalam kopiah itu ada rambut Nabi. Nah, ini praktek di masa salaf. Artinya azimat ini sudah ada secara praktis itu di masa Nabi dan di masa sahabat. Sehingga tidak dibenarkan bahwa kita yang melakukan hal demikian itu mempraktekkan